Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diperkenankan lagi berkumpul di kajian rutin Ar-Raudah bulan Oktober ya hari ini. Alhamdulillah kita adakan kajian hari ini di kediaman Unirima. Terima kasih Unirima, semoga membawa keberkahan untuk Unirima dan keluarga. Dan bersama kita sudah bergabung guru kita bersama Ustadz Dr. Muhammad Zain. Masya Allah, sudah dokter ya sekarang ya Ustadz. Masya Allah. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa kajian bersama Ustadz Zain ini selalu yang berhubungan dengan muamalah gitu ya, karena memang sesuai dengan bidangnya beliau. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas mengenai hukum waris, terutamanya kasus-kasus waris yang berkaitan dengan pernikahan campur, Ustadz. Ya, siap. Saya serahkan ruang Zoom kepada Ustadz untuk memulai kajian. Silakan Ustadz. Baik, saya izin share, boleh Bunda? Boleh, silakan Ustadz. Oke, sebentar. Saya izin untuk sharing terlebih dahulu. Baik, sudah tampil atau belum? Sudah. Sudah, baik. Baik, terima kasih banyak bunda-bunda solehah semuanya, Majlis Ta'lim Ar-Raudah, Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tema kita yaitu tentang hukum waris terutama dalam pernikahan campur atau beda agama ya. Nah, yang perlu kita ingat, ada hal yang menarik dalam Islam itu dianggap rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad memberikan rahmat bagi alam. Nah, termasuk rahmat dalam Islam ini memberikan jatah warisan. Yang perlu kita ingat, sebelum Islam hadir, ternyata posisi perempuan yang bayi baru lahir itu dikubur hidup-hidup. Datang Islam, ternyata mereka tidak dikubur hidup, bahkan tidak ada perbedaan laki-laki dengan perempuan, kecuali hanya iman dan takwa. Kemudian ada anak muda yang belum bisa perang bersama orang-orang dewasa, maka laki-laki itu nggak bisa dapat warisan. Datang Islam, ternyata jangankan dia bisa ikut perang, baru lahir pun dapat warisan. Maka disebutkan rahmatan lil alamin itu lil insi wal jinni bika. Untuk manusia dan untuk jin. Untuk manusia ternyata kajiannya tadi lil mar'ati, untuk perempuan Allah angkat derajatnya. Tidak ada perbedaan laki-laki perempuan, termasuk perempuan dapat warisan. Tidak hanya dikubur tapi dapat warisan. Yang membedakan adalah laki-laki jatahnya lebih besar karena melindungi perempuan, lizakari mislu hadil unsayain. Jadi maknanya tadi perempuan, anak kecil, perempuan itu tidak dikubur hidup-hidup tapi mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmatan lil mar'ati, untuk perempuan, rahmatan lisibyan, untuk anak laki-laki. Nah, kemudian yang perlu kita ingat, ini alhamdulillah ini hari ini di rumah Unirima di Majlis Ta'lim Ar-Raudah ya. Tadi kita mengulas tentang warisan. Warisan dibagi itu syaratnya ada yang meninggal dunia. Tidak ada ceritanya orang yang masih hidup bagi warisan, nggak ada. Jadi syaratnya yang pertama ada yang meninggal al-maut, ada yang meninggal dunia.
apalagi sudah ada ketentuan dari yang namanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk waris. Ini sebentar. Ya, baik. Nah, warisan ini diberikan tadi hanya orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau masih hidup bukan warisan, namanya adalah hibah. Kalau dia sebelum meninggal dunia menulis surat, kemudian surat itu diberikan kepadanya setelah meninggal, itu namanya wasiat, bukan warisan. Jadi syaratnya adalah ada yang meninggal dunia, yang kedua ada tirkahnya. Tirkah itu warisan. Apa yang terjadi kalau ketika warisan dibagi nggak ada warisannya? Yang dibagi apanya? Anaknya ada 12, Bu Yainian dikumpulin. Nah, kamu nanti kalau bapak udah meninggal jangan pada berantem ya. Tanah 10.000 meter di depan KBRI jangan dijual Pak. Ya jangan dijual. Nah emang kenapa? Tanah orang gitu kira-kira ya. Jadi tanah orang jadinya kan. Nah terus kalau bapak punya tanah apa? Saya mah punya tanahnya cuma 1 pot gitu ya. Nah, tapi kalau potnya banyak ya bisa menjadi warisan juga ya. Kalau potnya itu sampai 5 truk ya. Oke, itu bicara tentang warisan. Jadi ada yang namanya warisan, ada yang meninggal dunia, ada tirkahnya. Dan ada yang perlu diingat, syarat warisan dibagi itu adalah muslim dengan muslim. Bukan tidak muslim dengan kafir atau sebaliknya kafir dengan muslim. Kalau campuran yang terjadi di Perancis boleh jadi beda. Kalau beda negara sesama muslim nggak apa-apa. Tapi yang berbeda ini ketika bicara warisan di dalam Islam itu udah jelas nih pembagian warisannya, udah ada ketentuan secara qot'i. Warisan itu nama lain dari faraid. Faraid itu pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris, pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta waris. Nah, dalilnya sudah dijelaskan nih. Surah An-Nisa ayat 11 nih. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang pembagian anak-anak kalian. Bagian laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Tapi ada catatan para ulama membahas dalam ayat ini, Islam menegaskan waris itu bukan sekedar pembagian harta, tapi penegakan keadilan ilahi. Bayangkan tadi sebelum agama Islam hadir, perempuan nggak dapat warisan. Laki-laki nggak dapat warisan yang nggak bisa ikut perang. Tapi datang Islam, semua dapat warisan. Yang berbeda adalah iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa. Nah, yang paling takwa itulah adalah yang mereka meningkat. Tapi ada catatan dalam berbagai hadis disebutkan, namun warisan tidak berlaku antara orang yang berbeda agama. Dalam hadis Nabi nyatakan la yarisul muslimil kafir, tidak ada mewarisi orang muslim kepada orang kafir. Nah, tapi ada kajian para ulama fikih kontemporer, tapi solusinya bagaimana? Kalau nikah warisan beda agama, kalau saat meninggal dunia, kalau hibah boleh dapat. Wasiat boleh dapat, tapi kalau warisan nggak dapat. Kalau uang pensiun gimana? Pensiun kan masih ada orangnya, boleh kita pakai. Nah, lagi-lagi warisan tidak berlaku antara orang yang berbeda agama. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis 6764 dan 1614. Hukum waris antar muslim dan non-muslim udah jelas nih dalam hadis Nabi. Tidaklah seorang muslim mewarisi orang kafir, bapaknya kafir atau non-muslim, ibunya anaknya muslim, berarti nggak dapat. Walal kafirul muslim, atau sebaliknya. Tadi bapaknya kafir, kemudian istrinya anaknya muslim, maka nggak dapat. Atau sebaliknya, bapaknya muslim,
semuanya kafir, maka nggak dapat. Ini yang pendapat para ulama baik yang klasik maupun modern menyatakan semuanya tidak dapat. Di antara penjelasan ulama 4 mazhab menurut mazhab Hanafi dalam kitabnya Hidayah fi Syarah Al-Bidayah, kemudian Maliki Syarah Al-Kabir, kemudian Syafi'i Al-Um, kemudian Hambali mazhabnya itu dalam kitab Al-Mughni dinyatakan. Penjelasan ulama 4 mazhab menyatakan berdasarkan hadis tersebut maka tidak boleh saling mewarisi, termasuk orang yang membunuh istrinya, bikin skenario suaminya meninggal gitu ya, sama muslim, maka dia nggak dapat warisan. Anaknya membunuh ibunya, bapaknya, harapannya dapat warisan, nggak dapat warisan juga setelah melalui catatan dari kepolisian dan sebagainya. Maliki tidak boleh karena perbedaan agama penghalang waris. Kemudian Syafi'i tidak saling mewarisi antar agama. Hambali juga sama, tidak boleh. Tapi lagi-lagi hampir dengan pendapat para ulama 4 mazhab, tidak boleh dapat mewarisi, tapi boleh berwasiat di luar waris. Jadi berwasiat atau hibah boleh. Dalam kitab Al-Mughni juz 6 183. Nah, dasar hukum faraid tadi sudah disampaikan, diantaranya dalam surah An-Nisa ayat 7 disebutkan juga bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Udah sampai di bapak dulu. dan kerabatnya. Ya, Nah, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta pembagian itu. Ibu, bapak, dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dalam Quran nyatakan lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisai nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa. Jadi warisan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik kalau kita lagi bagi-bagi warisan, harusnya umpamanya saudaranya Bu Yenien ada 5 orang. Orang tua Bu Yenien masih hidup ya, dua-duanya, Bu Yenien? Tinggal ibu, Ustadz. Oh, tinggal Bapak ibu. sudah meninggal ya. Sudah meninggal, tinggal ibu. Baik. Terus kalau saudara masih lengkap? Ada 2. Ada 2. Ini kadang-kadang walaupun awalnya masih hidup berdua gitu ya, tiba-tiba umpama gitu ya, bapak ibu meninggal dunia, ternyata meninggal dunia duluan anaknya, ya kan? Yang harusnya umpama ini semua mudah-mudahan orang tua Bu Yenien sehat, panjang umur, berkah hidupnya gitu ya. Ini kan sebagai kasus ilustrasi saja ya. Ketika ibu kita meninggal dunia, ternyata kakaknya atau adiknya Bu Yenien sudah meninggal dunia 2 hari duluan, baru ibu. Pertanyaannya kemudian, terus siapa yang dapat warisan ini dari warisan ibu? Apakah cuman Bu Yenien atau dua-duanya? Saya kira dapat warisan nggak yang meninggal dunia? Ahli warisnya yang dapat. Misalnya kalau punya anak, anaknya yang dapat gitu ya, Ustaz. Nah, ini dalam kajian kita fikih, kalau masih ada anak, cucu nggak dapat. Nah, karena kenapa? Dia sudah meninggal dunia, kecuali masih hidup. Nah, oleh karenanya dalam ayat ini nih yang sangat penting nih. Kalaupun tadi ada saudaranya Bu Yenien harusnya didapat warisan, tapi karena sudah meninggal lebih awal dibanding orang tua Bu Yenien, maka kebijakan kita kalau bisa bagilah gitu kira-kira. Tapi bukan jatah warisan. Oh gitu. Iya, jatahnya adalah jatah sedekah dari Bu Yenien. Idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu bagian itu hadir kerabat, apalagi anak yatim tadi,
kakak kita dia anaknya, atau tadi dia ada piatu karena saudaranya Bu Yenyen ternyata keponakan Bu Yenyen, gitulah kira-kira. Maka berilah mereka dari bagian harta itu. Tapi ingat, bukan bagian warisan. Sedekah dan ucaplah kepada mereka perkataan yang baik. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Yang ini yang sebetulnya dalam kajian yang sangat-sangat memperhatikan, karena warisan itu dibagi hanya orang yang masih hidup. Warisan tidak dibagi kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Anaknya 2, 1 meninggal dunia, berarti warisan diantaranya tadi beralih diantaranya ke anak perempuan. Apalagi kalau anaknya laki-laki, semuanya warisan lari ke laki-laki semuanya. Begitu kira-kira. Oke, ini yang sejarah. Sekarang kita mengulas sejarah. Tadi sudah kita singgung. Orang Arab jahiliyah mengenal waris karena 2 sebab. Dari keturunan, nasab, dan alasan tertentu adopsi. Nah, dalam Islam nggak ada anak adopsi itu dapat warisan, nggak ada. Kalau dapat hibah boleh, dapat wasiat boleh, itu anak adopsi. Makanya dalam Islam tidak boleh diperkenankan binnya disematkan kepada kita itu. Karena nanti masalahnya dalam pembagian warisan. Masalahnya dalam masalah akad nikah. Jadi tidak sah ayah angkat dia menjadi wali terhadap anak adopsinya. Harusnya serahkan kepada wali hakim. Begitu, kalau wali hakim boleh. Begitu. Ini yang alasan sederhana pertama, masalah tadi keturunan, termasuk yang perlu diingat, warisan itu didapat yang pertama sebab nasab. Nasab itu keturunan. Dia anaknya Bu Yenyen, anaknya Bapak Yeyen kan, itu nasab. Karena nikah. Nah, nikah ini yang perlu diingat. Pertanyaan kemudian, bagaimana 1 bulan setelah perceraian udah cerai, suaminya meninggal dunia, maka dianggap tidak dapat warisan karena terputus dari pernikahan. Jadi syarat warisan itu dapat yang pertama lin nasabi, karena nasabnya, lin nikahi, karena nikah. Dan dalam Islam ada namanya wala al-bara, termasuk membebaskan budak, itu bisa, tapi jarang di Indonesia. Nah, orang Arab jahiliyah tidak memberikan warisan kepada anak yang belum dewasa dan perempuan. Sebab apa? Tidak dapat perang melawan musuh yang tadi telah kita singgung, dan tidak memiliki rampasan perang. Terus kita lihat Islam datang justru mengenal waris melalui 3 cara: pernikahan, melalui jalur nasab, kemudian wala tadi itu pembebasan budak. Nah, ada pertanyaan kemudian, ada kasus yang menjadi tema kita, banyak terjadi di masyarakat, apalagi di Eropa, masuk di Prancis, di mana hubungan lintas agama, bahkan pernikahan lintas keyakinan menjadi fenomena sosial yang nyata. Islam sangat mengatur dengan sangat bijak agar harta tidak mencampur akidah. Tetap kasih sayang tetap berjalan tanpa menyalahi syariat. Nah, oleh karenanya bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waris itu bagian dari ilmu fikih. Al-fahmu. Yang orang menyebutnya fikih itu artinya paham, mengerti. Makanya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, anaknya Paman Abbas, anaknya namanya Ibnu Abbas. Didoain Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah, berikanlah pemahaman kepada Ibnu Abbas, ilmu fikih dan ilmu ta'wil. Coba kalau kita baca Quran, kemudian kita menemukan doa Nabi Musa, harapannya bisa terbebas agar hatinya lega, dadanya lega. Doanya apa ketika berjumpa dengan Fir'aun? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan
melisani yafqahu qauli. Nah, oke, kemudian secara istilah fikih itu ilmu tentang hukum-hukum termasuk waris, fikih mawaris, ilmu tentang syariah, syar'iyah, bersifat amalia yang udah tentukan, udah ada faridohnya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dari sumber yang terinci. Makanya ada yang menarik nih, Bunda Yenyen ya. Bunda Yenyen kalau Bunda Yenyen ngasih hadiah kepada orang peci ukurannya 8. Padahal Bunda Yenyen salah belinya. Bukan ukuran 8, yang dibelikan ukuran 6. Side pecinya. Pertanyaannya kemudian, yang diganti pecinya apa kepalanya Bunda Yenyen? Pecinya Ustadz. Pecinya. Nah, berarti yang perlu kita ingat peci itu tadi ada kebiasaan kita. Kepala udah sunnatullah, ketentuan dari Allah. Masa yang diganti kepalanya? Kepalanya udah 8, diganti ukurannya 6, ya kan? Atau sebaliknya, kepalanya ukuran 6 dibeliin 9, ya koplak gitu kira-kira. Jadi ini dari sumber yang terperinci. Nah, tadi sudah kita singgung Bunda Yenyen ya. Jadi sekali lagi warisan, hibah sama wasiat itu beda. Perwaris dibagi setelah wafat, hibah sebelum wafat, wasiat itu setelah wafat. Penerimanya kalau waris itu ahli waris, hibah bisa ahli waris dan bukan ahli waris. Tapi wasiat bukan ahli waris. Waris sesuai faraid, hibah bebas, wasiat maksimal 1/3. Nah itu tadi, kalau kita punya anak angkat, maka bisa berikan hibah atau berikan wasiat. Nah kemudian kalau hukum waris itu wajib, hibah sunnah dan wasiat juga sunnah. Sehingga kalau kita lihat maka lebih jelasnya lagi dari sisi waktu bedanya apa? Waris ini untuk mempertegas saja, dibagi setelah wafat, hibah dibagi sebelum wafat, wasiat ditetapkan sebelum wafat, diserahkan setelah wafat. Pelaksana, siapa pelaksana waris? Ahli waris dapat. Kalau pelaksananya pemilik harta, wasiat pemilik harta. Nah penerimanya, siapa penerima waris? Ya ahli waris. Tapi kalau hibah bisa ahli waris selain ahli waris. Kalau wasiat bukan ahli waris. Hukumnya gimana? Membagi waris adalah wajib, menghibahkan adalah sunnah, berwasiat itu juga adalah sunnah. Ini sesuai ilmu faraid. Kalau hibah itu sesuai terserah pemilik harta, wasiat adalah 1/3. Dari modelnya seperti itu. Nah prinsip hukum waris adalah keadilan, al-adalah, termasuk ada yang menyatakan warisan ini masuk dalam bikin muamalah, tapi secara umum bukan secara khusus. Apa yang dimaksud dengan muamalah? Muamalah itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, maka disebutkan semuanya sumbernya dari akhlak. Akhlak itu adalah realitas keimanan yang orang mempraktekkan perilaku dalam masyarakat dan muamalah. Itu namanya akhlak. Al-ahlaku tadsidul imani. Akhlak adalah realitas keimanan yang kemudian fi sulukil istimaiyati wal muamalati. Itu dalam perilaku sosial atau kemasyarakatan dan muamalah. Nah, kalau menurut Ibnu Rus, beliau menyatakan muamalah itu berkaitan dengan keadilan, termasuk dalam muamalah warisan. Kata Ibnu Rus, al-muamalah itu orang-orang yang bermuamalah itu disebutkan kullu fi'lin yuhaqqiqu hajatal insan bil adli. Setiap perbuatan yang memenuhi kebutuhan manusia bil adli dengan adil itu muamalah.
Makanya muamalah secara umum ya. Tapi kalau sekarang itu muamalah di batas warisan tidak masuk dalam muamalah ternyata. Yang masuk muamalah kata Imam Sarakhsi dalam kitabnya Al-Mabsud, yang masuk muamalah itu hanya dalam jual beli sewa dengan gadai. Kata beliau al-muamalatu, yang dimaksud dengan muamalah tabadal manfaati. Yang dimaksud muamalah itu adalah saling berinteraksi, saling memberi, saling membadalkan atau mengganti, berinteraksi, memberikan manfaat. Alladzi yunazzimuhu syari, yang sesuai dengan peraturan syariat. Mislul bai'i wal ijarati warrohni. Jadi yang dimaksud dengan muamalah kata Imam Syarasi dalam kitab Al-Mabsud justru khusus. Mislul bai'i seperti jual beli, wal ijarati sewa menyewa, warrohni dan gadai. Jadi pada prinsipnya hukum waris Islam itulah keadilan. Maka ayat yang tadi kita baca bahwa dalam surah An-Nisa ayat 58 pun disebutkan Allah menyuruh kita menjalankan amanah dan menetapkan hukum dengan adil. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, yaitu dengan adil. Kemudian ada musawamah, ada persamaan dan kemaslahatan dan pemerataan. Jadi sekali lagi tujuan hukum waris Islam itu mengatur pengalihan harta dari yang meninggal kepada ahli waris secara tegas. Kemudian menghindari terjadinya konflik, menjaga kebutuhan persaudaraan ahli waris. Nah, ada hal yang perlu diingat. Sebelum warisan dibagi, ada hal-hal yang perlu dicermati terhadap orang-orang yang meninggal. Keluarkan dulu untuk biaya pengurusan jenazah. Apalagi kalau di Indonesia, pengurusan jenazah, penguburannya, kemudian utangnya dulu dibayar. Dilaksanakan wasiat terlebih dahulu. Bahkan utangnya udah bayar zakat belum, infak sudah belum, sedekah sudah belum, wakaf sudah belum. Dibagikan sisanya kepada ahli waris. Jadi setelah ditunaikan baru dibagi kepada ahli waris. Ini tadi sudah kita singgung, rukun pembagian waris itu mewaris orang yang meninggal, ada waris, ahli waris, ada maurus atau tirkah, harta warisan. Kalau ada warisan tidak ada ahli waris, maka nanti bisa lari ke Baitul Mal. Nah, ini sebab-sebab warisan tadi sudah kita singgung. Ada yang disebabkan oleh pernikahan, oleh nasab, oleh tadi perbudakan. Nah, ahli waris laki-laki itu 15. Kalau ahli waris perempuan ada 10. Bahkan macam-macam ahli waris. Namanya ahli waris ashabul furud. Ada yang setengah, ada yang 2/3. Setengah diantaranya kalau ada bapak ibu meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, meninggalkan satu orang anak perempuan berarti setengah. Kalau meninggalkan 2 orang atau lebih, 3 perempuan, 2/3. Kalau meninggalkan 1 orang laki-laki, maka semuanya buat laki-laki. Dan seterusnya kira-kira ahli waris dan lain sebagainya. Barangkali ini mukadimah Bunda Yen. Sampai di sini barangkali yang kita ulas. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih paparannya, Ustadz. Itu sudah, ya, alhamdulillah. Kurang lebihnya sebetulnya hukum mengenai waris ini jelas sebetulnya ya, Ustadz ya. Ya, betul. Ayatnya jelas, kemudian contoh-contoh kasusnya juga di hadis-hadis juga jelas gitu. Bagaimana kayak misalnya tadi Ustadz sebutkan anak angkat itu nggak dapat warisan gitu, jelas. Tapi sebagaimana kita ketahui selalu saja mengenai warisan ini memicu konflik dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, Ustadz ya, Masya Allah. Betul. Ya, jadi sebenarnya trikinya itu poin pentingnya itu bagaimana cara
supaya seluruh pihak itu bisa legowo gitu mengikuti aturan yang sudah tercatatkan dalam Al-Quran gitu. Bagaimana ini caranya, Ustadz? Pertanyaan Baik, pertama sebelum pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sudah masuk di chat itu, Ustadz. Silakan, Ustadz. baik. Ini pertanyaannya super sekali ya. Pertanyaannya jelas hadis ayat, tapi kenapa timbul konflik? Yang perlu diingat adalah Bunda Yen Yen, orang sering menyangka bahwa warisan tidak ada bedanya dengan warisan sama mawaris. Mawaris ilmu waris ya. Mawaris tidak ada bedanya dengan marawis. Nanti coba. Mawaris apa? Marawis tahu Bunda Yen Yen? Yang suka nyanyi ya? Iya. Jadi yang tadi ada gendangnya, ada hajir, ada yang kecil, itu namanya marawis. Artinya maksudnya apa? Mawaris, apa namanya? Marawis mengeluarkan bunyi yang bisa bikin orang pusing, bisa bahagia, itu ya. Nah, termasuk juga dalam ilmu waris. Saya pernah menangani kasus konflik luar biasa. Ketika saya hadir, udah dipesan jangan berantem gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau udah waris, seperti kayak tadi hadroh tadi, kayak marawis, ada yang teriak-teriak, ada yang berantem, karena tadi masalahnya keimanan. Oke, yang sangat penting adalah ada yang catatan. Kalau kita dapat warisan, semuanya paling memahami warisan itu hanya titipan. Kalau kita dapat rezeki dari warisan, alhamdulillah. Kalau nggak dapat warisan, jangan berantem. Masa gara-gara warisan, adik kakak nggak saling tegur sapa. Gara-gara warisan, berapa banyak saling membunuh. Karena tadi pemahaman yang berbeda. Termasuk tadi masalah konflik ketika anak asuh atau anak angkat. Makanya jangan dinisbatkan kepada binnya adalah kita sebagai orang tua angkat. Ini ada Bu Rina Prancis nih. Orangnya ada di Jakarta kayaknya. Ya Bunda Rina ya. Oke. Begitu Bunda Yen Yen ya. Jadi kata kuncinya harus tapakuh fiddin. Tapakuh fiddin itu ya harus kita belajar ilmu agama. Kalau nggak belajar ilmu agama ya susah. Ada yang menarik. Warisan beda agama itu kayak renungan ya. Ini renungan buat kita. Waris beda agama itu kayak colokan listrik Indonesia. Kita punya colokan listrik Indonesia 2 colokan. Mau dicolok di Eropa yang nggak nyambung, nggak bisa, susah. Tapi ingat, colokan yang Indonesia itu jangan dibuang. Siapa tahu nanti dikasih adaptor yang bernama hidayah. Jadi jagalah iman, pahami fikih dengan hikmah, dan jangan sampai urusan dunia memutus cahaya ukhrawi kita yang akhirnya tali silaturahim putus. Nabi menjelaskan dalam sabdanya, la yadkhul jannah man qati. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Di antaranya dengan apa? Ya tadi, dengan saling membunuh, dengan saling tidak menegur sapa, dan lain sebagainya. Islam mengajarkan bahwa perbedaan akidah itu memutus hak waris. Tapi ingat, Islam menjelaskan tapi tidak memutus kasih sayang. Kita tetap berbuat baik kepada keluarga kita, termasuk tadi orang yang dapat wasiat ya. Tapi urusan harta waris tetap diatur oleh iman. Karena harta dunia tidak sebanding dengan nilai tauhid dan akhirat. Begitu kira-kira renungannya Bunda Yen Yen. Ya, alhamdulillah. Insya Allah cukup jelas, Ustadz. Ustadz, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya posting sebelumnya ke Ustadz yang mengenai perkawinan campur itu kan kesimpulannya tidak ada waris lintas agama gitu ya. Ya. Bagaimana kalau posisi kami ini kan di sini selain terutamanya adalah terikat dengan hukum negara gitu ya, Ustadz ya. Ya. Jadi
ketika seseorang meninggal dan dia meninggalkan harta, itu akan ada pembagian kepada anak-anak dan istrinya. Ya. Bagaimana kalau misalnya posisinya yang meninggal itu non Muslim, kemudian istrinya adalah seorang Muslim, Ya. secara hukum negara dia mendapatkan hak harta, kemudian apakah seorang istri yang muslimah ini, yang statusnya muslimah ini ada kewajiban untuk misalnya melepaskan haknya dari harta yang dia terima itu, Ustadz? Iya. Baik Bunda Yenien ya. Ini sebetulnya kajian ini maha dahsyat dalam kajian kontemporer para ulama baik yang klasik maupun kontemporer. Kasus suami yang dikirim oleh Bunda Yenien ya. Kasus satu misalkan suami non muslim, istri muslimah. Jika suami non muslim meninggal dunia, istrinya yang muslim apakah berhak terhadap warisan? Ternyata dengan hadis yang tadi kita bacakan, para ulama menyatakan tidak berhak atas warisan. Tapi ada yang menarik, Islam membuka ruang kasih. Perempuan boleh menerima hibah semasa hidup atau wasiat maksimal sepertiga harta. Jadi intinya boleh. Tapi pertanyaan kemudian gimana nih? Kan hukum dari negara udah dapat begitu ya. Ini kan secara hukum ya berarti secara negara itu makan. Ini secara fikihnya. Kalau secara fikihnya perempuan tidak dapat warisan dari harta kalau suaminya adalah non muslim. Begitu kira-kira. Atau pertanyaannya kemudian bagaimana kalau orang tua muslim anaknya non muslim gitu kira-kira ya Bunda Yen ya. Dalam fikih klasik perbedaan agama adalah mani'ul irs yang artinya penghalang waris. Tapi tadi sudah kita singgung ulama seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqh Zakah menyarankan tadi ada wasiat wajibah yaitu pemberian bagian kepada keluarga beda agama melalui wasiat bukan warisan demi kemaslahatan sosial. Nah, kemudian ada juga harta dan bantuan dari pasangan non muslim. Tadi kan sudah disinggung juga oleh Bunda Yen ya. Bunda Yen banyak pasangan beda agama yang saling bantu ekonomi. Hukum Islam itu membedakan antara warisan hak syar'i dan pemberian duniawi atau muamalah. Kalau muamalah boleh, nggak apa-apa. Karena kenapa? Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan adil kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian. Ini bisa dicek dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang Allah telah tegaskan bahwa la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Nah, Nabi sendiri menerima hadiah dari Raja Muqawqis non-muslim. Artinya jadi hibah atau bantuan dari non-muslim itu boleh halal diterima. Asal bukan dari yang haram seperti riba atau judi. Nah, itu yang bisa dilihat. Kemudian kalau istri muslimah menerima pensiun, suami non muslim, ulama menyatakan boleh ini Bunda Yen. Fatwa Majmu' Fiqhul Islam Oki tahun 2004 menyatakan pensiun itu bukan warisan, melainkan hak kontraktual akibat kerja. Al-ma'asu at-taqaudi laisa mirasan bal haqqun aqdiyun. Pensiun itu bukan warisan, melainkan hak kontraktual akibat kerja. Ada juga fatwa DSN MUI nomor 123 tahun 2018 tentang dana pensiun adalah ujrah mu'allaqah. Imbalan kerja yang tertunda bukan warisan. Jadi sekali lagi, kalau bukan warisan, maafi muskilah. Boleh istri muslim boleh menerima pensiun suami non muslim karena itu hak ekonomi, bukan harta waris syar'i. Begitu kira-kira wallahu a'lam. Tapi kalau masih bicara tentang warisan, Islam secara tegas tadi. Berarti tidak ada hak kita mendapatkan jatah warisan. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz. Bagaimana itu Ustadz yang pertanyaan di chat saya bacakan bagaimana status warisnya apabila posisi seseorang sedang dalam proses perceraian Ustadz. Tadi kan yang Ustadz jabarkan adalah
posisinya sudah bercerai, maka status warisnya terlepas otomatis. Ini bagaimana kalau konteksnya sedang proses tapi belum keluar keputusan sidang? Silakan, Ustaz. Ya, tentunya kalau belum ada keputusan sidang ya, masih status istri, Bunda. Oke, oke. Karena belum ada keputusan secara hukum bahwa Bunda A sudah tidak lagi istrinya gitu ya. Karena syaratnya adalah pernikahan. Masih pernikahan yang sah. Begitu wallahu alam. Kecuali sudah diketok palu. Oh, ternyata sudah yang namanya sudah lagi bukan istrinya, maka nggak dapat. Wallahu alam. Ya, alhamdulillah. Tapi katanya kan kalau Islam kita kasih talak udah jatuh. Nah, itu kalau misalnya secara syariat dia sudah talak gitu. Oke. Gimana tuh? Yang Ini mana yang secara- kita ambil talaknya atau keputusan sidang? Ini ada hal yang menarik. Kalau secara fikih memang fikih umum itu disebutkan tolak bain. Kalau dia dibilang ucapkan 3 kali tolak bain sore, maka jatuhlah tolak. Tapi ternyata dalam KHI, kompilasi hukum Islam, yang menentukan dia dianggap bercerai 1, 2, 3 adalah hukum. Di antaranya ditandai dengan adanya istinbat hukum. Kalau belum dapat, maka dalam kajian kitab fikih kompilasi hukum Islam di Indonesia, itu maka mereka belum cerai, walaupun secara fikihnya sudah bercerai. Wallahu alam. Begitu kira-kira. Baik, Ustadz. Ya, teman-teman ada yang mau nanya dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan di chat selanjutnya? Teman-teman yang online juga apabila ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau open mic langsung. Kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya mumpung ada ahlinya. Masya Allah. Amin ya Allah. Ya, apabila belum ada, mau tanya. Ya, dari Teh Siska. Silakan Teh Siska. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Ya. Ini mau tanya ada 2 hal. Pertama, kalau anaknya semua perempuan, apakah seorang bapak itu bisa menulis surat wasiat untuk menjamin bahwa anak-anak perempuannya itu bisa mendapatkan harta, dan berapa persenkah yang harus ditinggalkan untuk warisan. Yang kedua, ini karena pengalaman pribadi Pak Ustadz. Jadi almarhum Bapak itu meninggal tahun 2016 dan sampai saat ini adik-adiknya Bapak itu baik paman dan bibi itu masih merongrong masalah warisan karena kami semua itu perempuan Pak Ustadz. Kita bertiga bersaudara perempuan semua. Dan pada saat itu kami, maksudnya ibu saya dan adik-adik saya itu memutuskan untuk memberikan tanah Bapak untuk dibagikan kepada adik-adiknya paman dan bibi tersebut, paman dan bibi-bibi. Tapi mereka meminta agar semua harta Bapak, ya maksudnya rumah yang ditinggalin oleh ibu saya dan adik-adik saya beserta keluarganya, mobil meskipun sudah tua, perhiasan ibu dan lain-lainnya itu mereka ingin dijual dan dibagi rata gitu Pak Ustadz. Mereka mereka beberapa kali membawa ustadz yang berbeda-beda dan rata-rata ustadz tersebut bilang itu tidak seperti itu hukumnya. Jadi mereka selalu bilang, oke, nanti kami akan membawa lagi ustadz yang lebih tahu. Selalu begitu Pak, Pak Ustadz. Jadi sampai yang sesuai dengan keinginan gitu ya. Sesuai dengan keinginan. Itu bukan dari pihak kami Pak Ustadz yang membawa bapak-bapak ustadz tersebut, tapi dari pihak mereka sendiri. Masya Allah. Jadi itu secara tidak langsung membuat hubungan kami, terutama saya yang tinggal di luar, itu menjadi enggan Pak Ustadz untuk silaturahmi. Kalaupun ada acara keluarga,
Karena sepertinya rasa sakit hati itu masih ada gitu Pak Ustadz, karena waktu itu ada acara keluarga dan yang mereka omongkan itu mengenai harta, selalu harta gitu Pak Ustadz. Jadi membuat lah ceritanya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, baik Ibu Siska, ini luar biasa ini. Ini pengalaman secara individu ya. Memang tadi Bunda Siska ya, warisan itu memang nyentrik, rame, seperti marawis dan berantem berisik gitu ya. Tapi kalau semuanya saling memahami, indah rasanya. Oke, Bunda Siska, saya mau tanya tadi, saudara Bunda Siska ada berapa? 2 orang? 2 orang ya, kami bertiga perempuan semua Pak Ustadz. Perempuan 3. Terus ada bunda ibunya? Ada. Oke, secara fikih, kalau sudah ada anak, maka memutus mani yang saudara-saudara yang lainnya. Begitu kira-kira. Jatah yang dapat warisan sebetulnya adalah kalau 2 orang perempuan atau lebih, warisannya itu 2/3. Ditambah ibu, itu adalah 1/8. Dalam firman Allah surah Nisa ayat 12, "Fain kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum." Kalau ada ibunya Bunda Siska atau istrinya ayah yang masih hidup, maka ada jatah dia 1/8 karena ada anak. Terus kalau anak perempuan jika 2 atau lebih, mereka mendapatkan 2/3. 2/3 nanti jatahnya berapa dibagi 3, begitu kira-kira. Nah, pertanyaan, jika ada sisa dikembalikan rot kepada anak perempuan karena tidak ada ahli waris laki-laki yang menutup mereka. Selesai, habis. Nggak ada jatah warisan buat laki-laki yang tadi menurut informasi adiknya dari bapak gitu loh. Secara fikihnya. Karena mereka terputus karena udah ada anak dari ahli waris. Begitu kira-kira. Sudah jelas ya Bunda ya? Iya, sudah jelas Pak Ustadz. Terus yang pertanyaan yang pertama Pak Ustadz. Oh iya, tentang wasiat ya? Iya, betul Pak Ustadz. Nah, tentang wasiat dalam Islam, wasiat itu hanya boleh diberikan maksimal 1/3 dari harta. Tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nah, artinya Bunda Siska dan anak-anaknya dari orang tua, dari bapak Siska itu nggak bisa memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Itu memang udah hak Bunda Siska. Dapat jatah 2/3, bahkan sebagian dari rotnya lari kepada anak perempuan, sisanya ya sudah selesai. Nah, yang 1/3 diberikan itu adalah untuk anak angkat. Umpama bapak dari Bunda Siska itu punya anak angkat. Begitu kira-kira. Kemudian diberikanlah kepada ahli waris, kepada anak angkat itu 1/3. Itu boleh. Di dalam Islam wasiat hanya diberikan 1/3 dari harta dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Begitu kira-kira. Ada juga yang menyatakan boleh diberikan kecuali ahli waris kecuali disetujui oleh semua ahli waris. Yang ahli warisnya tadi kan ketika bapak meninggal, ahli warisnya adalah 3 anak perempuan dan 1 istri. Selesai udah. Jadi tidak ada ceritanya jatah anak bapak itu kan. Adik bapak itu nggak dapat itu kira-kira. Nah, kemudian dalilnya gimana? Sungguhnya Allah memberikan kepada setiap yang berhak haknya. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nabi menyatakan, "Fala wasiyata liwarisin." Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, begitu kira-kira dalam hadis Nabi. Jadi artinya kalau wasiat itu diberikan kepada anak-anak yang menjadi ahli waris, maka wasiat itu tidak berlaku secara otomatis. Begitu kira-kira. Jadi bapak menulis wasiat untuk anak perempuannya tidak otomatis berlaku, tapi dijalankan atas kerelaan ibu istri pewaris. Kalau tadi mungkin ada permasalahan. Tapi yang jelas saya garis bawahi kasus dari kasus yang kedua tadi ya. Saudara bapak meminta tadi sudah ya Bu ya, Bunda ya? Sudah ya. Nah, sudah dibahas tadi. Maka saudara kandungnya terhijab mahjub dari warisan. Apa dalilnya? Menurut Ibnu Manzur di dalam kitabnya Al-Ijma' disebutkan para ulama telah sepakat bahwa saudara tidak memiliki
warisan atau tidak mewarisi jika masih ada anak, baik anak laki-laki atau perempuan. Ajma'u ala annal ikhwah la yarisuna ma'awujudil waladi. Yang artinya para ulama telah sepakat bahwa saudara, termasuk saudari dari bapaknya Bu Siska, itu la yarisuna, mereka nggak dapat waris atau mewarisi ma'awujudil waladi ketika masih ada anak. Begitu kira-kira Bunda. Jadi di garis bawahi, selama bapak meninggalkan anak kandung laki-laki perempuan, maka saudara kandung bapak paman tidak berhak atas warisan. Maka permintaan mereka secara syar'i mardudun la tuqbal. Jadi tertolak dan tidak diterima. Nah, kemudian pertanyaannya, jangankan dikasih mobil perhiasan, orang secara syariah aja nggak boleh. Ya kan, jika mobil perhiasan tersebut dibeli oleh bapak masih hidup, nah tapi sudah diberikan kepada adik-adiknya, boleh nggak? Boleh. Itu yang namanya adalah hibah. Begitu kira-kira Bunda ya. Sudah jelas Bunda? Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Siap, sama-sama. Alhamdulillah, insya Allah memberi pencerahan kepada kita semua ya. Baik Ustadz, beralih ke pertanyaan selanjutnya, ini mengenai hutang. Jadi bagaimana apabila si fulan itu wafat tanpa meninggalkan harta, tapi meninggalkan hutang? Apakah hutang si fulan otomatis menjadi tanggung jawab para ahli waris? Ini ada kaitannya juga dengan hukum negara di sini Ustadz. Jadi itu para anak-anak itu para ahli waris, mereka memiliki hak untuk datang ke pengadilan untuk menyatakan bahwa saya melepaskan hubungan saya dengan si fulan, sehingga apabila dia berhutang tidak akan menjadi tanggung jawab saya. Nah itu kan secara negara di sini ya Ustadz. Tapi kalau secara hukum Islam bagaimana ini Ustadz? Silakan. Baik, ini dia yang indahnya Islam nih. Jadi ahli waris itu tidak hanya enak-enaknya aja ini. Ya ini ada Bunda Idar nih dari Prancis, ngangkat tangan kayaknya mau bertanya tuh Bunda Yen. Iya. Jadi bukan hanya mereka dapat warisan, tapi juga ada konsekuensinya, hutang bayar gitu kira-kira. Makanya warisan dibagi itu tadi ada 3 kan. Ada ahli warisnya, yang kedua ada orang yang meninggal maurus, ya kan, atau ada yang meninggal dunia, dan ada tirkahnya, ada biaya yang ada warisan yang dibagi. Kalau nggak ada warisan yang dibagi, ya berarti anak-anaknya, istrinya bayar utang tuh. Yang nanggung jawab adalah tadi anaknya. Begitu, wallahu alam. Jadi jangan dibagi warisan sebelum dibagi utang-utangnya atau ditunaikan utang. Wallahu alam. Begitu kira-kira Bunda Yen. Jadi kewajiban ahli waris untuk membayar hutang ya, walaupun si jadi jangan cuma warisan aja dapat ya, utang juga. Ini masalahnya kan dia nggak meninggalkan harta gitu, Ustadz. Ya iya, nggak meninggalkan harta kalau secara fikihnya adalah kewajiban anaknya lah, kewajiban istrinya yang menanggung. Tapi pertanyaannya kalau dia bisa bayar utang kan, kalau nggak bayar utang ya udah apa boleh buat gitu kan, begitu kira-kira. Masya Allah, berat ya, hutang itu berat. Masya Allah. Begitu. Makanya jangan kita menjadi sandwich buat anak-anak cucu kita. Apa generasi sandwich itu? Artinya keberadaan kita itu menyulitkan orang tua kita, keberadaan kita juga menyulitkan anak-anak kita. Yang boleh jadi ketika meninggal dunia meninggalkan utang. Akhirnya orang tua kita suruh bayar karena kita meninggal dunia, anak kita suruh bayar. Begitu wallahu alam. Bunda Yen. Baik, alhamdulillah, insya Allah cukup jelas. Syariat berat, tapi insya Allah Allah mudahkan dengan takwa ya Ustaz. Iya, Masya Allah. Iya. Baik, Ibu Idar sudah raise hand. Silakan Ibu Idar bisa langsung unmute saja. Silakan Bunda Idar. Mungkin ada kesulitan untuk unmute.
Silakan ibu-ibu yang lain apabila ada pertanyaan seputar waris, terutamanya kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan campur ya. Seperti tadi saya ulang sedikit bagi yang baru bergabung bahwa perkawinan lintas agama itu memutuskan hak waris, jadi tidak ada waris dalam lintas agama. Itu satu poin yang harus diberi stabilo cukup terang gitu ya Ustadz ya, jadi tidak ada lagi Ya. kebingungan-kebingungan di masa depan. Ya, Ustadz tadi menarik. Oh ya, silakan Ibu Idar, sudah bisa di-unmute? Ya, silakan Bu Iya, Idar. udah saya unmute ini. Begini, Ya, silakan. Ustaz, suami saya kan masuk Islam, tapi keluarganya tidak. Dan waktu ibunya meninggal, dia menerima warisan dari ibunya sesuai hukum Prancis. Kemudian saya menerima warisan juga dari suami saya, dan yang termasuk apa yang diwarisnya dari ibunya. Apakah itu halal untuk saya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih banyak Bunda Idar ya. Yang sangat penting boleh jadi pertanyaannya kemudian itu suami Bunda Idar sebelum dapat warisan dari ibunya apakah sesama non muslim gitu kira-kira awalnya. Kalau sesama non muslim Ya, kan aman sebelum berarti. Ya kan sesama non muslim berarti aman. kan dia sudah masuk Islam, dia sudah Muslim, tapi gitu. ibunya tidak, dan ibunya meninggal sesudah dia masuk Islam, Ustaz. Gitu. Baik, ada nanti bisa kita buka dalam KHI kompilasi hukum Islam nanti Bunda Idar pasal 87 ayat 1 itu ada yang menarik. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta pasal 87 ayat 1 KHI kompilasi hukum Islam itu ada catatannya bahwa harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya jika suami menerima warisan dari ibu maka itu bukan harta bersama dengan istri tapi milik pribadi suami sepenuhnya. Tapi lagi-lagi kalau dia udah menikah dengan Bunda Yen maka bisa menjadi ketika meninggal menjadi hartanya Bunda Yen. Walaupun disebutkan dalam kitab Al-Mughni warisan adalah hak yang khusus bagi orang yang mewarisi. Tidak boleh ada orang lain yang ikut memiliki bagian. Jadi secara sederhana jika suami meninggal dunia maka Bunda Idar tadi boleh jadi mendapatkan jatah dari warisan dari suami. Tapi ala kuliah walaupun secara fikihnya memang harapannya tidak dapat warisan. Tapi ternyata ini kebijakan negara gitu kira-kira. Kebijakan negara justru mungkin bisa juga namanya bukan mereka dalam agama lain namanya warisan bukan sih namanya. Warisan atau hibah atau apa namanya? Ya. Kalau mungkin bukan redaksinya adalah warisan, maka kesimpulannya warisan diterima suami dari ibunya itu memang boleh jadi milik suami, tapi catatannya boleh jadi bukan warisan, boleh jadi kalau hibah ya. Begitu kira-kira. Jadi wallahu alam. Jadi halal untuk saya, Ustaz. Mudah-mudahan begitu itu jadi harta yang mudah-mudahan halal dari Bunda Idar. Wallahu alam. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khairan. Apa? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah cukup jelas ya. Pertanyaan lagi satu lagi dari sini Ustadz dari Teh Teti. Silakan Teh Teti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Teti ya? Ya Ustaz. Pertanyaannya, saya kan nikah sama ini Muslim ya, keluarga Muslim. Ya. Suami saya orang Tunisia. Sebelumnya sudah nikah dengan mantan istrinya, ada 2 anak. Ya.
Terus nikah sama saya sekarang ada 2 anak juga. Anak yang dari mantan istri itu perempuan 2. Saya punya anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Terus ini suami ada obrolan ya, sebelum nikah kan memang bikin perjanjian pernikah itu, kalau suami meninggal warisannya ya pokoknya pakai hukum Islam gitu kan. Tapi akhir-akhir ini kayak ada obrolan, kayaknya kalau saya meninggal anak yang 2 itu, anak yang perempuan 2 yang dari sebelumnya, gak usah dibagi warisan deh katanya gitu. Gimana kalau ada obrolan semacam itu, Ustadz? Gimana itu? Oke. Ada yang menarik bahwa Islam itu agama yang indah ya Bunda ya. Bahkan ada disebutkan faridatan minallah. Warisan itu adalah ketentuan Allah. Ada hal yang menarik. Syarat dapat warisan adalah jalurnya lin nasabi, karena nasab melalui anak. Jadi tidak ada cerita mantan anak, nggak ada ya. Betul, Ustaz. Ya, mantan anak itu tidak ada. Mantan istri ada. Sehingga ketika tadi kasusnya dia udah cerai, nggak dapat warisan dia karena udah jadi mantan. Tapi kalau tadi 2 anak perempuan dari istri sebelumnya dan masih hidup, maka tidak ada istilah mantan anak. Maka umpama, ya kan? Tapi suaminya masih hidup kan Bunda Teti ya? Masih Ustaz. Iya. Ya mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah hidupnya. Nah, umpama tadi udah ngobrol-ngobrol barangkali kan. Ini nanti kalau meninggal udah yang ono jangan dikasih aja. Begitu kira-kira kan? Oh, ini buat anak ini aja, anak dari Bunda Teti, 1 perempuan, 1 laki-laki. Begitu kira-kira ya. Tapi dalam Islam ternyata adalah yang dapat warisan itu 5 itu kan. 2 anak perempuan dari istri sebelumnya, kecuali memang nggak ada kontak, susah menghubungin, berarti yang ada aja, begitu kira-kira. Atau dari informasi meninggal dunia nggak dapat. Tapi kalau masih ada kontaknya dan bisa dihubungin, maka mereka dapat hak. 2 anak perempuan dari istri dapat, 1 anak perempuan dari Bunda Teti 1 laki 1 dari Bunda Teti juga 1. Itulah total yang menurut hukum Islam. Begitu kira-kira Bunda Teti ya. Karena disebutkan nih dalam surah An-Nisa ayat 12, kalau kayak Bunda Teti, jika kamu mempunyai anak, maka bagi istri 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Pain kana lakum waladun. Jika kamu memiliki anak, ternyata anaknya kan ternyata dari laki itu bukan hanya 2 ya Bunda ya. 4 berarti. Ada 4. Nah, yang 3 perempuan berarti 2/3 mereka. Begitu kira-kira. Mereka 2/3, nanti yang laki-laki al-sobah, yang Bunda Teti 1/8. Ngitung-hitungnya gimana ya itu nanti ada secara kalkulasinya itu sisa hartanya. Yang pertama dibagikan dulu ke Bunda Teti 1/8, umpamanya 1 miliar. 1 miliar 1/8 berapa? Hitung sendiri aja dah ya. Iya kan? Oke, ngitung diri aja dah gitu kira. Nah, sisanya itu 7/8. Inilah yang dibagi nanti berdasarkan asobah ya kan, dari ahli waris. Sisanya itu 1 anak laki-laki dan 3 perempuan, yang tentunya pakai konsep 2/1. Surah An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsain. Jadi laki-laki jatahnya 2, perempuan 1. Contohnya ini, kalau 1 miliar mungkin susah ya. Kita ngitung 120 juta aja lah umpama ya. Mungkin 120 juta euro barangkali ya. Nah, angkat 120 juta rupiah saja agar mudah dibagi. Bunda Teti sebagai istri bapak itu dapat 1/8. Kalau dihitung 1/8 dikali 120 juta berapa itu? 15 juta, benar nggak coba? Dihitung coba pakai kalkulator. Benar nggak 15 juta? Takut salah saya. Dikali 120 juta. Iya. Coba. 15 juta. Nah, 15 juta benar kan ya? Ya. Takut salah saya makanya. Berarti Bunda Teti dapat 15 juta dari 120 juta. Sisanya berarti 120 diambil 15 juta jadi berapa?
105. Berapa? 105 juta 105 sisanya. juta kan? Ya. Oke, karena dari mana 105 juta? 120 diambil 15 juta. Nah, sekarang pertanyaannya ngitungnya gimana nih? 105 juta dibagikan kepada anak 1 laki-laki dan 3 perempuan dengan rasio 2:1. Udah gitu kan? Berarti kalau dihitung perempuan ada 3, laki-laki ada 2 gitu ya. Paham kira-kira? Iya, iya. Karena jatahnya laki 1, perempuan 3 kan? Jadi dihitung aja. 2 laki-laki ditambah 3 jadi berapa Bunda? 5. 5. Nah, ngitungnya gimana? Pembagian secara fikihnya 105 juta dibagi 5. Jadi berapa kira-kira pakai kalkulator coba? 21 juta per Nah, bagian. berarti jatah perempuan anaknya Bunda Yeti, Bunda Teti apa Yeti ini? Teti ya? Iya. Bunda Teti 1 perempuan 21 juta, yang 2 dari pernikahan sebelumnya adalah 21 juta, 21 juta. Kalau laki-lakinya berarti 42 juta, karena kenapa? 21 dikali 2. Jadi berapa? 42 juta. Jadi total ringkasannya tadi Ibu Teti sebagai istri dapat bagian 1/8 15 juta. Anak laki-laki 2 bagian dapat 42 juta. Anak perempuan 3 orang 1 bagiannya tadi berapa? 21 juta dikali 3 berarti 63 juta. Kita total 63 juta ditambah 42 juta jadi berapa itu? 105 juta. Betul nggak? Ditambah 15 jadi berapa? Jadi 120. 120 juta. Jadi lagi-lagi pembagian inilah secara syariah tadi tuh Bunda Teti ya. Anak perempuan pertama tetap sah sebagai anak kandung pewaris, maka mereka mendapat warisan penuh sama seperti istri kedua. Ya tadi anak perempuannya. Jadi sekali lagi semua anak kandung mendapat bagian baik laki-laki maupun perempuan. Nah, terakhir yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menyatakan apabila anak laki-laki dan perempuan berkumpul dalam warisan maka laki-laki mengambil bagian 2 dari perempuan. Ini disepakati oleh para fuqaha. Wa idza istama al-dzukuru wal bitaru minal waladi fa inal dzakara ta'khudhu misla hadil unsain bittifaqil fuqaha. Sehingga tadi ngitungnya udah jelas ya. Tadi 120 juta ya Bunda ya. Iya. Intinya berarti Islam maha dahsyat. Syariat warisan itu minimal keadilan sesuai dengan tanggung jawab nafkah. Laki-laki mendapatkan 2 karena memikul kewajiban memberi nafkah pada keluarganya. Semua anak kandung diperlakukan setara dalam hak nasab dan kasih sayang tanpa membedakan ibu mana yang mereka dilahirkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, insya Allah jelas ya Teh ya. Jadi tidak ada mantan anak. Iya, mantan anak nggak ada, mantan istri akeh. Iya. Ya, jadi tetap ada haknya dan kita sebagai istri juga harus mengingatkan suami mungkin ya jangan sampai menghilang ya, jangan sampai dihilangkan hak anak-anak gitu yang ada. Walaupun mungkin secara banyak kejadian seperti itu tuh terjadi karena merasa mereka mampu gitu. Jadi kayaknya nggak usah dapat bagian. Nah, pikirnya ya udah pasti dari keluarga dia juga ada gitu. Iya. Tapi wallahu alam ya kita kan nggak tahu ya rezeki seseorang itu bagaimana di depannya. Jadi tetap mungkin yang harus kita tekankan adalah hukum Allah tetap harus ditegakkan gitu ya. Oke. Baik Ustadz. Ustadz ini ada satu pertanyaan lagi mengenai bagaimana kalau misalnya harta dalam satu keluarga itu didapatkan dari hasil bekerja suami dan istri. Jadi misal dari rumah itu membelinya dari penghasilan istri bersama suami. Jadi bukan hanya dari suami saja. Ya. Tapi dari segi sertifikat misalnya hanya atas nama suami. Ini bagaimana pengaturannya Ustadz? Oke, baik. Itu dalam Islam, di Indonesia, Undang-Undang Indonesia namanya harta gonogini ya. Iya. Ya walaupun sertifikat atas nama
suami tetap itu bukan harta dari suami, tapi gonogini. Gonogini itu berarti sebelum dibagi warisan, dibagi dulu harta gonogininya dulu. Baik. Ya contohnya tadi misalkan rumah 1 miliar. Setelah dijual, oh berarti 500 punya istri, 500-nya punya suami. Nah 500 itulah yang dibagi tadi dengan contoh 120 juta gitu ya. Anggap 5 juta jadi dibagi tadi dengan ketuan contoh 120 juta. Begitu wallahualam. Baik. Insya Allah cukup jelas, Ustadz. Yang tadi berarti dibagi 2 dulu kan? Iya. Terus nanti yang 500-nya itu apakah si istri dapat lagi atau tidak? Oh iya, dapat lagi ya harusnya ya Ustadz ya? Iya. Bagi Jadi kemudian di gonogini dapat 5. Tadi kan saya contohnya. Untuk lebih gampangnya gini ya. Umpamanya rumah 240 juta lah gitu kira-kira. 40 juta euro gitu kira-kira. Nah ternyata kan bagi 2 dulu 120 juta euro tadi buat Bunda Yen ya kan gonogini dulu sebelum dibagi warisan. Nah kemudian barulah dibagi sesuai jumlah contoh kasus Bunda Teti tadi. Ahli warisnya adalah istrinya, anak laki-laki 1, perempuan 3. Dengan pembagian tadi 120 juta setelah dibagi gonogini, maka 120 juta 1/8-nya adalah 15 juta tadi buat istrinya. Begitu kira-kira. Terus sisanya anak laki-laki dapat 2, perempuan 3. Maka 2 ditambah 3 jadi 5. Terus tadi dengan dihitung berarti 105 juta dibagi 5 jadi 21 juta. 21 juta buat 3 orang perempuan, buat laki-laki jadi 42 juta. Begitu kira-kira yang ilustrasi dari pertanyaan dari Bunda Yen yang walaupun atas nama suami tetap itu namanya hak bersama. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Insya Allah sudah cukup jelas sepertinya Ustadz. Nanti apabila ada pertanyaan tambahan, mohon izin nih dijapri lagi Ustadz. Siap, boleh Bunda Yen. Dengan senang hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin bisa diberi kesimpulan Ustadz dan ditutup dengan doa bersama. Saya sudah ada kirim pesan di WhatsApp untuk list doanya. Silakan Ustadz. Baik, saya buka dulu dari WA Bunda Yen dulu nih ya. Tadi belum sempat lihat WA-nya. Baik, bunda-bunda yang solehah semuanya, Bunda Majlis Taklim Ar-Raudah yang ada di Faris, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan yang pertama ilmu kita bermanfaat. Allah angkat derajat kita dengan iman dan ilmu pengetahuan. Allah berikan kita semuanya yang hadir memiliki anak-anak yang soleh dan solihah. Allah bimbing kita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah bimbing keluarga kita yang tidak rebut warisan, tapi justru menghargai perbedaan, menghargai adanya kebersamaan. Oleh karena kita berdoa, mudah-mudahan keluarga Unirima selaku host hari ini, Allah berikan rezekinya berkah ya. Amin. Ngasih makanan, alhamdulillah, insya Allah kata Nabi, mana koso malun min sodakoh. Harta yang disedekahkan itu enggak berkurang tapi bertambah. Termasuk bunda-bunda yang solihah yang hadir semuanya juga. Yang jauh-jauh rumahnya berjam-jam naik kereta ya, naik mobil, naik kendaraan yang lainnya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dan keluarga kita semuanya tadi dengan inisiasi doa kita masing-masing, mudah-mudahan Allah kuatkan iman, Allah jaga kita dari mara bahaya. Allahumma salimnal muslimin wal muslimat, termasuk para saudara-saudara kita di Palestina. Allah berikan kekuatan iman
dan Allah berikan alhamdulillah sudah kebebasan, tapi kebebasan yang sejati masih tercerabut oleh bangsa Israel. Mudah-mudahan Allah berikan kesempurnaan kebebasan buat saudara kita di Palestina, para orang tua dan guru kita semuanya ya. Mudah-mudahan kita doakan ilmunya bermanfaat, dan mudah-mudahan bunda-bunda semuanya di Perancis Allah jauhkan dari mara bahaya, dan Allah jauhkan dari godaan-godaan dalam rumah tangga, dan mudah-mudahan keluarganya semuanya menjadi keluarga yang kuat, yang tangguh, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita baca Fatihah dengan niat dari semuanya, mudah-mudahan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat baik kita semuanya, baik memiliki rumah yang baik, mobil yang baik, dan keluarga yang baik, memiliki kekayaan dunia ini, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa la 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ya Allah dalam pengajian bulanan Majlis Taklim Ar-Raudhah yang ada di Paris. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah perkumpulan kami kumpulan yang berkah ya Allah. Berikanlah silaturahim kami sesama muslim muslimah yang ada di Paris agar kami semakin meningkat persaudaraan kami ya Allah. Silaturahim kami semakin berkah ya Rahman. Ya Allah, jadikanlah keluarga Unirima selaku host hari ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Berikanlah kepada mereka rezekinya mereka berkah ya Allah. Dan berikanlah keselamatan untuk Ibunda Unirima dan keluarga, berkah hidupnya, berkah rezekinya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami dan keluarga kami semuanya ya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salihah ya Allah, yang kuat secara ekonomi, kuat secara fikriyahnya, kuat secara imannya, kuat dan ilmunya bermanfaat ya Allah, baik di Perancis, baik di Indonesia, bahkan di dunia ini ya Allah. Allahumma anad darajatina ya Allah bil iman wal iman ya Allah, bil iman wal ulum ya Allah. Angkatlah derajat kami ya Allah dengan iman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemenangan yang sejati kepada saudara-saudara kami ya Allah di Palestina. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada orang tua kami ya Allah yang masih hidup mereka ya Allah. Bimbinglah mereka ya Allah agar mereka kuat imannya, kuat fisiknya untuk taat kepadamu ya Rahman. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, bapak kami, ibu kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Kuatkanlah, sehatkanlah guru-guru kami yang masih panjang umur ya Allah. Berikanlah sehat walafiat ya Allah. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah guru-guru kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Berikanlah kepada mereka guru kami yang sudah meninggal dunia ilmunya bermanfaat buat kami ya Allah. Karena guru-guru kami adalah orang tua kami dalam ruh kami ya Allah. Kalau bapak-bapak kami, ibu-ibu kami adalah orang tua kami di dalam jasad kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada bunda-bunda yang hadir ya. Bunda yang hadir baik di Ar-Raudhah offline, di Ar-Raudhah Paris, Bunda Vira, kemudian yang ada di RD 218,
Ibu Nur Aini, kemudian Bunda Idar, dan seluruh yang hadir. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf atas segala kurangan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Muhammad Zain, wallahu alam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali Ustadz Sama-sama. untuk kajiannya hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kami semua. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan apabila ada adab yang kurang berkenan. Mari kita akhiri kajian kita hari ini dengan beristighfar bersama-sama, membaca hamdalah serta doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda semuanya. Saya Terima pamit. kasih Ustadz, Masya Allah. Sama-sama. Insya Allah ketemu di lain kesempatan Ustadz. Siap. Di depan